Renungkanlah, umatku terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu golongan. Semua golongan saling menyalahkan, saling mengklaim sebagai yang paling benar. Tapi, apakah kebenaran bisa diklaim? Bahkan klaimnya pun sebatas dugaan, kira-kira, zon, asumtif, prediktif, semoga, dan sejenisnya. Ini tentang hal yang amat substantif, tentang nasib kita di alam keabadian. Masihkah kita mau bergeming? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat Qadim yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, yang tentunya banyak mengeksplorasi di ruang-ruang rohani. Kali ini kami akan membongkar makna hakiki dari hadis 73 golongan dan menawarkan satu solusi penyatuan melalui pendekatan rohani dan energi Qadim. Sebuah pendekatan lintas mazhab, lintas golongan, bahkan lintas agama. Rasulullah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini digunakan oleh banyak kelompok untuk menunjukkan bahwa hanya merekalah yang termasuk golongan yang selamat. Maka lahirlah berbagai klaim Asy'ariyah yang benar, klaim Salafiyah yang lurus, klaim Syafi'i dan Hambali, Maturidi, dan sebagainya. Tetapi mari kita jujur, seluruhnya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Namun justru di antara mereka saling menyesatkan, bahkan ada yang saling mengkafirkan. Ini realitas yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita bantah. Maka kita perlu bertanya ulang, apakah hadis itu untuk membenarkan kelompok tertentu? Atau justru untuk memperingatkan kita agar tidak terjebak dalam perpecahan identitas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum 32 yang artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi golongan-golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Disinilah letak krisis kita. Kita terlalu banyak menyembah identitas, atribut yang melekat pada dirinya, pada kelompoknya, tapi lupa menyucikan hati dan ruhnya. Padahal Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa, dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalanmu. Dalam tasawuf ilmiah eksakta, kami menyebutkan kebenaran itu bukan data, bukan debat, bukan dogma, tapi gelombang rohani yang terhubung kepada nurullah.
Ruh manusia adalah cahaya partikel dari alam qadim, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr 29. Kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka yang akan selamat bukan nama golongan, tapi ruh yang berhasil menyambung kembali ke sumbernya. Pemirsa dimanapun berada, tarekat arwah atau tarekat qadim adalah metodologi penyatuan, bukan golongan baru. Ini adalah pendekatan rohani untuk menyambungkan ruh manusia ke sistem tali wasilah melalui medan rohani. Tarekat arwah berpijak kepada bagaimana melakukan aktivasi rohani. Ketika pijakan kita masih hanya berdasarkan dalil, argumen, maka itu hanya melahirkan perspektif dan sudut pandang. Dan itu pasti akan terkoreksi oleh hukum sunatullah, hukum kausalitas, hukum ruang dan waktu. Dia hanya kompatibel pada ruang tertentu, pada waktu tertentu, pada peradaban tertentu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pasti seluruh yang ada di alam dunia ini pasti akan mengalami kerusakan. Maka hanya ada satu-satunya cara dan satu-satunya jalan, yaitu dengan menaikkan dimensi kesadaran kita. Ketika kita beragama masih dalam kesadaran akal rasional, pastilah akan selalu terkoreksi. Sejarah telah membuktikan agama diganti dengan agama yang baru, kitab suci diganti dengan kitab suci yang baru, demikian seterusnya. Hal ini terjadi ketika sambungan rohani umat sudah terputus. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, apalagi sebatas merek-merek, firqoh-firqoh, mazhab-mazhab. Solusi tersebut adalah naik dimensi kesadaran kita kepada kesadaran rohani. Ruh adalah percikan ilahiyah, dia berasal dari alam qadim. Sehingga satu golongan yang akan selamat adalah golongan yang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Yaitu golongan yang telah bersambung ruhaniyahnya kepada Allah melalui tali wasilah. Kita tidak mengenal firqoh-firqoh, mazhab-mazhab, aliran-aliran akidah. Bahkan kita tidak mengenal bangsa, suku, ras, agama. Karena pada level qadimnya semua itu satu. Kita adalah umat yang satu. Kita adalah agama yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. Inilah jalan tasawuf ilmiah, tidak menolak syariat, tapi melampauinya dengan energi kesadaran. Bukan menafikan mazhab, tapi menyatukannya pada akar rohani yang satu. Sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama, din di sisi Allah hanyalah Islam. Namun makna Islam pun tidak dibekukan dalam sebuah identitas, dalam sebuah stempel, dalam sebuah nama. Namun lebih kepada pemaknaannya. Islam adalah berserah diri secara total. La haula wala quwata illa billah. Hanya Dia yang ada. Pemirsa dimanapun berada, semua perpecahan, perbedaan itu hanya terjadi di level dunia, yaitu baik itu berupa teks, logika, mazhab, politik, ekonomi, ras, peradaban, ruang dan waktu.
Tetapi jika kita naik ke level kodim, kita akan temukan roh Yahudi, roh Kristen, roh Islam itu berasal dari nafkah yang sama. Roh Sunni dan roh Syiah juga berasal dari cahaya yang satu. Dalam dunia fisika kuantum, partikel-partikel saling terhubung melalui gelombang yang tidak terlihat. Dalam dunia tasawuf ilmiah, roh-roh manusia saling terhubung melalui frekuensi rohaniah. Seperti getaran hati para wali yang mampu menenangkan badai konflik. Maka penyatuan umat hanya bisa dicapai jika kita kembali ke asal, menjadi cahaya yang bersatu dalam nur Muhammad. Nabi bersabda, "Aku adalah cahaya pertama yang diciptakan Allah." Hadis riwayat Abdul Razak Baihaqi. Maka jalan keselamatan bukan di permukaan majaz, tetapi di kedalaman ruhani. Wahai pencari kebenaran, jangan habiskan hidupmu untuk berdebat nama golongan. Jangan terjebak dalam bendera, identitas, dan simbol-simbol dunia. Hari ini umat butuh penyatuan, bukan berdasarkan klaim, tapi berdasarkan koneksi ruhani kepada sistem nurani ilahi. Mari kita kembali kepada cahaya. Mari sambungkan roh kita ke dalam sistem tali wasilah. Inilah misi besar Tarekat Arwah, Tarekat Kodim, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bukan untuk menciptakan aliran baru, tapi untuk menjadi jembatan antara yang terpisah, antara yang lupa kepada sumber cahaya yang Maha Esa. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Agar lebih presisi lagi pemahaman kita, ada baiknya saya sampaikan beberapa simpulan. Yang pertama, bahwa sudah saatnya kita akhiri segala jenis perdebatan dan argumentasi serta klaim saling membenarkan diri sendiri. Marilah kita resapi, kita renungkan ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sumber dari segala sumber adalah Allah. Dan satu-satunya entitas dalam diri kita untuk bersambung kepadanya adalah melalui ruh kita. Oleh karena itu, aktivasi ruhani adalah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan untuk dapat mempersambungkan ruh kita kepada sistem wasilah. Karena hanya dengan cara itu, dengan jalan itu, kita dapat bersambung kepadanya dan kita bisa kembali kepadanya. Hal lain yang perlu kami sampaikan, bahwa klaim atas diri kita yang merasa ahli sunnah wal jamaah, mari kita coba cek sekali lagi, apa itu makna ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil dari potongan belakangnya saja. Wal jamaah artinya kita berjamaah, artinya ada umatnya. Kita ini adalah umat. Karena berjamaah, maka kita harus punya imam. Siapakah imam kita? Apakah imam kita adalah masih 14 abad yang lalu? Padahal Allah sudah menegaskan, pasca nubuah berakhir, ada hamba-hamba yang disucikan untuk meneruskan visi misi peran dari kenabian, dari kerasulan, dan dari kewahyuan. Itulah sang walian mursida, sebagaimana Al-Kahfi 17, atau Rasulun min anfusikum, sebagaimana Quran surat At-Taubah 128, atau boleh jadi ulil amri minkum, sebagaimana An-Nisa 59,
ataupun sang ulama warasatul anbiya. Kita harus memastikan kita sebagai jamaah, kita sebagai ahli jamaah harus punya imam, harus punya pemimpin. Siapakah pemimpin kita hari ini yang menuntun kita, yang membimbing kita? Kalau Anda tidak bisa menyebutkan siapa yang membimbing kita saat ini, maka pastilah kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda punya pemimpin, Anda punya imam, pastikan pemimpin dan imam Anda mampu mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Itu prasyarat utama. Kemudian prasyarat yang kedua, dia bisa membacakan Quran Qadim, ayat-ayat Qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Karena hanya itulah prasyarat utama untuk bisa mempersambungkan diri kita ke dalam sistem wasilah. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.